Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat motor nih, ketemu lagi kita di review motor harian buat kerja. Kali ini kita review Yamaha Aerox 155 yang sudah kita gunakan selama kurang lebih 6 bulan. Karena ini baru datangnya Januari kemarin. Nah, motor ini sengaja belum dicuci. Jadi beginilah Aerox kalau misalkan belum dicuci, kotornya begini nih. Tuh, masih cantik ya. Tapi minta kita lihat, ada kunciannya sih kenapa dia bisa cantik kayak begini. Oke, lanjut aja kita dari depan sekarang kita bahas. Ya, ini bagian depan dari Yamaha Aerox. Jadi sengaja dipakai pelindung ini supaya kalau misalnya nabrak-nabrak tembok apa bagaimana, tempat pasti lagi di parkiran kena besi, tetap insya Allah aman. Gak apa-apalah, agak keren dikit, tapi yang penting kalau ditabrak aman. Ini ada di pasaran, jual online semua ada yang ada di sini karena partnya dari Aerox banyaknya minta ampun. Asal sesuai dengan kantong aja, jangan terlalu bernafsu dan jangan juga terlalu yang jelek. Jadi belinya yang sedang-sedang aja. Oke, di sini dia pakai ban 110/70 ring 14 inch. Itu lebar dan empuk. Oke, lebar dan empuk karena dia bukan, pas lah pokoknya, dan dia gede, asik banget. Dan di sini kita lihat dia pakai, oh ini udah tambahan nih, ini kuncian bagi Aerox, khusus Aerox bisa dipakai dan dia bisa langsung pasang di sini. Jadi kalau misalnya kita parkir di mana, tinggal tojos ini dong, terus udah, habis itu dia nggak bisa jalan. Ketika dibuka dia nggak bisa jalan, harus pakai kuncinya. Dan ini manfaat banget, mereknya Z-Top, manfaat banget, nyaman banget. Kita nggak usah pakai gembok, nggak usah pakai apa-apa, tinggal pakai, udah nempel di situ, tinggal kita pasangin. Ini cakramnya masih satu piston, betul ya, satu piston ya teman-teman. Jadi menurut saya ini cakram untuk Aerox dengan kecepatan yang sangat cepat, larinya bisa kenceng, tapi kurang di rem depan kalau menurut saya. Jadi nggak tahu gimana nih teman-teman, coba kasih masukan untuk depan ini baiknya bagaimana, karena menurut saya ini kurang dapat gitu. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya ada perubahan juga di dalam shock breaker ini, nggak kelihatan sudah saya rubah. Jadi sebenarnya untuk Aerox, untuk shock depannya itu masih empuk, cuman kurang empuk aja karena biasa dibandingin sama punya Scorpio memang lebih, kalau menurut saya lebih empuk. Jadi ini saya ganti dalamnya. Jadi pernya ini sudah diganti dengan pernya Jupiter MX. Jadi lebih empuk lagi. Tapi yang masang bukan kita sendiri yang pasti. Yang masang harus yang profesional. Ini kemarin di BCL Condet. Oke. Kita lanjut ke atas. Ini semuanya nggak ada perubahan. Semuanya lampu depannya tetap sama, dia udah pakai LED dan udah bagus sekali kalau menurut saya. Yang ininya aja, sennya aja yang belum pakai LED nih. Tapi ada juga jual terpisah untuk LED yang sen. Keren. Nah, kita langsung ke atas teman-teman nih. Ini nggak ada berubah tamengnya. Dan ini stang dengan ukuran yang pas banget bagi saya. Jadi untuk saya tuh suka motor yang kayak begini dan suka stang yang masuk ke dalam seperti yang kemarin dijelasin ke dalam di XXR. Dan ini cocok banget. Dan ini bikin nggak pegel. Oke, di temennya dia ada yang lebih tinggi, itu malah bikin pantat bisa pegel karena duduknya di tulang ekor. Nah kalau ini pas di tengah-tengah, dan spionnya tinggi sekali tadinya. Jadi untuk nyalip dengan kehebatannya Aerox bisa kesangkut di spion mobil orang. Jadi sebaiknya diganti aja yang jalu lah. Jadi insya Allah masih bisa ngelihat dan mudah-mudahan amannya, ada peraturannya. Terus ini dia, karena lampunya itu bagus, ini pakai switchnya punyanya, saya lupa, punya Mio ya, punya Mio. Nah ini bisa dinyalain atau dimatiin lampunya. Oke, tuh bisa di switchin. Oke, nah ini nyala ternyata. Nah untuk speedometer, ini speedometernya atraktif, informatif banget. Tuh lihat tuh. Nah ini bensinnya
30,6 kilometer per liter. Wih, ini udah irit banget bagi saya. Dan tapi masih lebih irit lagi yang XXR ya. Itu mah irit banget, masa 40 kilometer. Dan ini juga master remnya masih standar, semuanya masih standar. Semuanya bahannya di sini masih begitulah, dikit-dikit aja yang sesuai kebutuhan. Jadi kita ngerubah-rubah jangan semaunya yang ada di toko semua kita beli, tapi yang sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya tangki ini kita tutup pelindung tuh. Jadi supaya kalau misalnya ada anak ngikut, dia pakai sepatu, pakai sendal nggak apa-apa lah, di sini lagas-lagasai. Kalau misalnya ini rusak kan bisa kita gantinya gampang. Oke, dan ini masih belum pakai karpet tuh, masih kotor. Rencananya ada karpet. Ini juga udah dipasangin sesuatu. Oke, lanjut aja kita. Knalpotnya masih standar, karena kemarin sempat bertanya penting nggak sih kalau misalnya pakai knalpot diganti gitu misalnya. Nah, saya suka banget emang sama produk-produk R9, cuman karena ternyata katanya tidak berpengaruh kepada lari. Jadi nggak ada pengaruhnya, hanya suara aja, dan nggak penting menurut saya. Jadi apa, udahlah kita pakai knalpot standar, tinggal kita tutupin. Cuman lemahnya pakai standar ini nggak kedengeran suaranya. Jadi ketika kita lagi ngebut dari kanan atau dari mana, jangan ngebut deh, kita lagi jalan sedang, ternyata ini lebih pelan lagi di sebelah kiri. Nah itu dia, ketika pengen ke kanan atau gimana, dia nggak tahu kalau ada kita di sebelahnya, karena nggak ada suaranya. Oke, maka tapi klaksonnya kencang, jadi lumayan terbantu sama klakson. Oke, ini kita kasih pelindung knalpot, dan ini ada jalu knalpot. Kenapa pakai jalu juga tadinya saya bilang nggak ada fungsinya juga. Ternyata baru datang tanpa ada jalu, bener ada ban motor. Waduh, sayang juga. Akhirnya dipakein lah jalu ini. Ternyata pas dipakein di jalunya copot. Tuh, copot karena belum kenceng. Yang masangnya gimana sih? Karena belum kenceng, dia copot sendiri satu. Nah, ini alhamdulillah bertahan satu. Gak apa-apa lah dia, bye-bye enak. Nah, ini semuanya juga di radiator, tutupnya masih normal semua. Remnya juga masih normal. Remnya itu pakai tromol. Dan rem tromol ini rem keren banget buat di keadaan macet. Enak banget karena dia nggak akan nahannya, nggak terlalu lama, dan lebih cepat jalan lah, nggak bikin mesin panas. Ini pakai per, kita lihat lagi per di sini. Ini pernya sudah dirubah karena per yang belakangnya juga lumayan agak keras. Jadi ini pernya sudah dirubah, pakai pernya Supra X. Jadi pernya aja nih, lihat, yang diganti pernya aja, shocknya nggak usah, tapi pernya aja. Dan itu kalau nggak salah 100.000 ya kemarin ya. Dan itu ngerubahnya banyak banget, lebih empuk, lebih asik. Kebut juga masih bisa. Nah ini yang hebatnya lagi, bannya ini 140/70, lebar dan nyaman. Tetap di ring 14 inch. Ya nggak mungkin lah beda juga ya, masa depan 14 belakang 17. Tapi ini udah lumayan banget. Ban ini juga dipakai kebut di rem mendadak. Ini mereknya apa, IRC ya, ban bawaannya. Dan ini gigit juga, bagus. Bannya jadi nggak perlu diganti. Oke, kita lanjut. Ini juga ada pelindung belakangnya. Jadi kalau misalnya ada motor yang nabrak apa gimana, masih aman lah. Karena kalau di Jakarta ini ataupun kita sering PP ke kantor, kalau ada yang nabrak jangan marah, karena emang udah biasa, motor udah banyak banget ini. Jadi kitanya aja yang melindungi diri. Jadi semuanya nggak ada yang berubah di sana. Itu juga tromolnya tuh masih lumayan. Di sini ada standar 2-nya. Standar 2-nya empuk kalau lagi dinaikin turunin. Ada juga standar 1-nya. Oke. Dan yang paling enak lagi adalah bagasinya gede. Karena nggak biasa pakai bagasi, ternyata bagasinya gede. Kita lihat yuk. Bukanya di sini nih. Tuh, jadi kalau buka bensin ada di sini, buka bagasi jok ada di sini. Oke, kita lihat aja. Shit. Oke, kita lihat gedenya. Tuh, saya nggak tahu ya. Ini muat helm, kayaknya helm Half-Face muat. Tapi ini bagasinya gede bener. Yang biasanya pakai Scorpio ataupun apalah XXR yang nggak ada bagasinya,
Ini bagasinya gede bener, dari depan sampai belakang. Biasanya depan doang, biasanya belakang doang. Depan sampai belakang. Ini jas hujan, ini tuh kanebo, semua kunci-kunci, semuanya ada di sini. Oke, dan ini mumpuni banget ya, karena sekarang dijual beli sekarang nih, yang di mana, yang di Indo atau yang di mana gitu, kan rata-rata nggak pakai plastik lagi. Sekarang pakai apa namanya? Pakai tentengan gitu. Nah kalau lu pak tas tentengan, oh nggak apa-apa. Saya punya bagasi yang gede mbak. Oke, ini tadi kita lihat ada kertas di sini. Iya, ini dah kunciannya semua. Ini adalah Oracle. Oracle ini dia. Oracle ini adalah skotlet. Jadi motor ini sudah saya skotletin semuanya pakai skotlet bening. Tuh. Jadi ini dia rahasianya kenapa ketika dia kotor ataupun dia belum dicuci, dia itu masih agak kinclong. Kita tutup dulu ya. Kita lihat. Tuh, ini masih agak kinclong karena itu dia. Sebenarnya itu ada skotletnya. Jadi ini skotletnya ada skotlet bening, semuanya di skotlet bening. Dan di situ bawahnya ada dikasih dop. Jadi insya Allah lebih melindungi untuk gesekan-gesekan. Jadi kalaupun misalnya ada gesekan-gesekan tuh yang rusak adalah skotletnya. Dan skotletnya ini ketika ditarik seret. Ketika ditarik dia nggak ngangkat cat. Jadi skotletnya bagus sekali. Mereknya Oracle 651 ya kalau tadi. Silahkan teman-teman kalau yang cari. Cuman yang masang tetap orang profesional. Karena kalau nggak profesional dia bisa ngangkat-ngangkat di pinggiran-pinggirannya. Tapi yang ini rapi, insya Allah. Oke, cukup dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk siapa yang nyari motor-motor kerja harian. Lumayan dengan bensin 30 km per liter itu sudah sangat irit. Tapi ya itu, sepertinya ada kekurangan di pengereman. Jadi pengeremannya dengan kecepatannya dia belum masuk lah kalau menurut saya. Jadi jangan ngebut-ngebut juga dipakai fullnya. Jadi kalau bisa sebelum ganti rem jangan ngebut-ngebut, dan kalau sudah ganti rem jangan ngebut-ngebut juga. Karena safety riding itu lebih diutamakan. Ingat keluarga di rumah. Oke, siap. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.